Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raihana Nurul Hafizah. Di kesempatan kali ini, aku akan mereview sebuah buku tentang self-improvement yang berjudul To Heal is to Accept, karya Adika. Sebelum membahas bukunya, aku akan menjelaskan self-improvement itu apa. Jadi self-improvement itu adalah pengembangan pribadi meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia, dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Nah, sekarang kita bahas bukunya. Di sini ada 5 poin yang aku dapat dari buku ini. Yang pertama, manusia butuh pengingat untuk bisa menjalani hidup. Jadi, penulis buku ini itu menulis buku tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri. Kenapa? Karena menurut dia, setiap kali membaca ulang tulisannya, ia jadi ingat proses perjalanan hidupnya. Karena itu lewat bukunya, ia berharap orang lain juga bisa mengingat proses perjalanan hidup mereka dan bisa terus diingatkan untuk menuju arah yang lebih baik. Poin keduanya adalah emosi adalah hal manusiawi. Ini tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Nah, jadi semakin kita dewasa itu, kita jadi semakin dalam juga merasakan sesuatu. Nah, bagi si penulis, menulis itu adalah salah satu bentuk coping mekanisme ketika sedang dalam masalah. Dia juga mengatakan bahwa setiap orang punya caranya tersendiri untuk mengatasi kesedihan mereka. Kadang-kadang kita merasa ingin menangis, marah, atau melukai orang lain, tapi itu tidak apa-apa. Yang terpenting bagaimana kita bisa mengatasi emosi tersebut dan tidak terlalu berlebihan. Jadi buku To Heal is to Accept ini mengangkat tema penerimaan diri, karena penerimaan itu tidak hanya bicara soal menerima diri sendiri saja, tapi juga kemampuan untuk menerima keadaan atau situasi yang berada di luar kontrol. Poin ketiganya adalah kita harus bangkit dari perkataan orang lain. Nah, dalam menghadapi perkataan buruk orang lain, kita harus mampu bangkit dan membuktikan diri kita. Intinya, kita harus melawan dengan apa yang kita punya. Jangan sampai kita juga diinjak-injak, karena jika seseorang mengejek kita, mereka menempatkan kita di bawahnya. Jadi kalau bisa, kita itu harus bangkit lebih tinggi secara emosional dari orang itu. Nah, orang itu akan selalu punya pendapat macam-macam tentang diri kita, tapi itu kita biarkan saja. Itu hak mereka. Jadi yang terpenting itu jangan biarkan pendapat itu terus hidup di dalam pikiran kita. Jika kita terlalu percaya pendapat orang tentang kita, bisa-bisa kita malah benar-benar menjadi apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Nah, jadi poin keempatnya itu adalah duka itu proses yang harus kita hadapi untuk sampai ke hari yang lebih baik. Nah, jadi saat manusia lahir itu, ia terlahir dalam keadaan susah payah. Kita sudah berjuang dan kita sudah berada dalam masalah. Nah, jadi kita itu harus mampu menerima proses kegagalan dalam hidup, sekalipun apa yang dilakukannya pernah salah, gagal, ataupun membuatnya menangis. Itu tuh merupakan sebuah tahapan untuk menjadi lebih baik. Jadi, tidak ada orang yang hidupnya itu stagnan terus. Lalu, poin kelimanya itu adalah
Bersyukur itu sangat penting untuk kita merasa utuh di dalam hidup. Nah, jadi kita itu harus berterima kasih kepada siapapun, bahkan kepada orang yang pernah menyakitimu dan mengecewakanmu. Semua itu selalu memberimu sesuatu. Jadi intinya itu adalah sangat penting agar manusia berterima kasih dan mensyukuri atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Bahkan ketika itu adalah duka dari seseorang yang ia terima. Semua itu yang membentuknya menjadi dirinya sekarang. Jadi itu semua yang aku dapat dari buku ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.